Sejak otonomi daerah dicanangkan, geliat daerah dalam percepatan pembangunan mulai terlihat hasilnya secara positif. Meskipun dinamika otonomi daerah itu sendiri kerap kali menimbulkan gesekan dan pertikaian manakala berbicara soal pilkada. Namun semua itu hanyalah riak kecil menuju tatanan otonomi daerah yang ideal kelak. Dan di tengah proses menuju tatanan ideal otonomi daerah itu, ada hal penting yang seringkali diabaikan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Hal penting itu adalah proses pembentukan peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dan kepala daerah. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 18 ayat 6 mengatakan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, keberadaan peraturan daerah merupakan amanat konstitusi. Sebagai peraturan perundang-undangan, maka pembentukan peraturan daerah wajib menaati mekanisme yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar keabsahan peraturan daerah tidak diragukan dan tidak berdampak pada keabsahan pelaksanaan berbagai kegiatan di daerah yang berkiblat pada peraturan daerah tersebut, terutama kegiatan yang menggunakan keuangan negara. Hal penting yang paling mendasar dalam proses pembentukan peraturan daerah adalah kehadiran kepala daerah. Dalam hal ini, gubernur, bupati, dan wali kota di setiap tingkatannya. Kehadiran kepala daerah dalam paripurna pengajuan dan persetujuan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa peraturan daerah dibentuk dengan persetujuan bersama antara DPRD dengan kepala daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, atau wali kota. Dan ini merupakan amanat konstitusi di mana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 4 bahwa kepala pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, dan wali kota. Maka seharusnya telah sangat jelas dan tegas bahwa kehadiran kepala daerah secara fisik menjadi hal yang wajib dalam rapat paripurna pengajuan dan persetujuan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwasanya peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dan melalui persetujuan bersama antara DPRD dengan gubernur, DPRD dengan bupati atau wali kota. Tidak ada pengecualian.
Karena itu menjadi satu keharusan bagi kehadiran gubernur, bupati, dan wali kota secara fisik dalam rapat paripurna, kecuali dalam proses pembahasan bisa diwakilkan. Namun dalam praktiknya semua ketentuan di atas sering diabaikan dengan penafsiran bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu kesatuan, sehingga kehadiran kepala daerah dalam rapat paripurna untuk persetujuan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah bersama-sama dengan DPRD dipandang bisa diwakilkan kepada wakil kepala daerah. Bahkan di beberapa daerah tertentu, kehadiran kepala daerah hanya diwakilkan oleh kehadiran sekretaris daerah setempat, termasuk pengesahan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu, perlu kami sampaikan bahwa penafsiran ini keliru. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang pada pasal 75 ayat 1 bagian penjelasan menyatakan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi di DPRD provinsi, gubernur dapat diwakilkan kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan. Ketentuan ini bersifat mutatis mutandis atau meliputi kabupaten kota juga. Dan dari penegasan ini telah sangat jelas bahwa kehadiran gubernur, bupati, dan wali kota secara fisik dalam rapat paripurna pengajuan dan pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah adalah hal yang wajib karena merupakan perintah undang-undang. Dan ketidakhadiran kepala daerah dalam rapat paripurna dimaksud mengakibatkan peraturan daerah tersebut cacat hukum. Persetujuan bersama tersebut mengikat kehadiran kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah secara bersama-sama dalam rapat paripurna tanpa kecuali. Karena itu, kebiasaan kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia yang seringkali hanya mengutus wakil kepala daerah atau sekretaris daerah dalam proses persetujuan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah adalah sikap yang salah dan merupakan sikap yang tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apalagi perlu dipahami dalam mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, dijelaskan bahwa setelah persetujuan DPRD dilanjutkan dengan pendapat akhir kepala daerah. Pendapat akhir ini sesungguhnya adalah sikap akhir dari kepala daerah untuk menyatakan persetujuannya agar keabsahan peraturan daerah itu mutlak mendapat persetujuan kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu secara bersama-sama dalam rapat paripurna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka setiap anggota DPRD harus berani bersikap dalam setiap rapat paripurna persetujuan dan pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah untuk menolak berlangsungnya proses paripurna jika kepala daerah tidak menghadirinya, sebab DPRD juga turut bertanggung jawab terhadap ketidakabsahan alias cacat hukumnya peraturan daerah yang dibentuk. Dan seluruh kepala daerah di Indonesia
seharusnya patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk hadir dalam rapat paripurna tersebut tanpa kecuali, karena kepatuhan terhadap undang-undang merupakan kewajiban dan sumpah jabatan kepala daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 61 Ayat 2 disebutkan bahwa sumpah jabatan kepala daerah adalah menjalankan peraturan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya. Dan dalam pasal 67 huruf B dikatakan bahwa kepala daerah wajib mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah yang cacat hukum bisa membuat gaduh pelaksanaan pemerintahan daerah, apalagi jika peraturan daerah tersebut mengatur tentang kegiatan yang terkait dengan penggunaan keuangan negara. Harus diingat bahwa setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah, baik DPRD maupun kepala daerah, dapat diberhentikan jika tidak memenuhi kewajiban serta melanggar sumpah jabatan masing-masing. Demikian penjelasan dari kami. Sampai ketemu di video berikutnya.